Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai biofarmasetika sediaan rektal. Nah, yang pertama anatomi dan fisiologi dari rektum. Nah, rektum merupakan bagian akhir dari usus besar dengan panjang sekitar 15 sampai 20 cm. Nah, rektum tidak memiliki vili seperti pada usus halus sehingga luas permukaannya jauh lebih kecil. Nah, struktur tanpa vili ini menjadikan dinding rektum itu rata. Hal ini membatasi luas permukaan sehingga obat harus memiliki kontak fisik yang langsung yang kuat dengan mukosa agar dapat diserap. Yang kedua, keterbatasan cairan, di mana hanya tersedia 1-3 mili cairan rektal. Nah, ini adalah rate limiting step atau tahap krisis, di mana obat yang tidak mudah larut dalam volume sekecil ini akan sulit mengalami absorpsi. Yang ketiga, kapasitas dapur rendah. Nah, pH rektum berada pada rentang 7,2 sampai 7,4, di mana karena kapasitas dapurnya lemah, pemberian obat yang terlalu asam atau terlalu basah dapat mengubah pH lokal yang berujung pada terjadinya iritasi. Yang keempat, vaskurilasi, di mana darah dipasok melalui 3 arteri, yaitu hemoroidalis superior, media, dan inferior, dan dialirkan kembali ke vena-vena yang menentukan jalur metabolisme obat. Nah, yang kedua mengenai mekanisme absorpsi melalui mukosa rektal. Nah, untuk mekanisme utamanya, absorpsi terjadi melalui difusi pasif melewati membran mukosa rektum. Nah, bioavailabilitasnya cenderung rendah dan bervariasi yang disebabkan oleh dua faktor utama. Yang pertama, hambatan feses, di mana dengan adanya feses di rektum dapat menghalangi kontak langsung obat dengan dinding mukosa serta penyerapan saat aktif obat sehingga laju absorpsinya melambat. Yang kedua, keterbatasan pelarut. Nah, karena volume cairan pada rektal sangat sedikit atau tidak sebanyak pada saluran cerna atas, sehingga proses pelarutan atau disolusi obat menjadi tidak sempurna. Nah, waktu pemberian optimalnya sebaiknya dilakukan setelah buang air besar. Nah, hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa rektum dalam keadaan kosong, sehingga obat tidak terbuang langsung secara prematur dan memiliki waktu kontak yang lebih lama dengan mukosa untuk dilakukan absorpsi. Yang berikut mengenai faktor yang mempengaruhi absorpsi. Kita mulai dari faktor fisiologi, di mana yang pertama ada isi kolon. Nah, absorpsi akan lebih maksimal jika rektum dalam keadaan kosong atau tanpa feses. Dengan adanya feses akan menghalangi kontak obat dengan dinding mukosa dan dapat menyerap obat ke dalam massa feses. Yang kedua, rute drainase vena atau first pass effect. Yang pertama, vena hemoroidalis superior. Nah, ini mengalir ke vena porta menuju hati. Nah, obat yang terserap di bagian atas rektum akan mengalami metabolisme lintas pertama di hati. Yang kedua, vena hemoroidalis media dan inferior, di mana aliran darah langsung menuju ke sirkulasi sistemik tanpa melewati hati. Nah, pemberian obat di bagian distal atau bagian bawah pada bagian rektum dapat menghindari metabolisme pertama di hati secara signifikan. Yang berikut ada faktor fisikokimia. Yang pertama, kelarutan, di mana obat harus memiliki kelarutan yang cukup dalam cairan rektal yang jumlahnya sangat terbatas. Yang kedua, koefisien partisi, di mana obat harus memiliki keseimbangan lipofilitas untuk menembus membran epitel yang kaya akan lipid, namun tetap cukup hidrofilik untuk lepas dari basis suppositoria. Yang ketiga, ukuran partikel, di mana semakin kecil ukuran partikel obat atau tersuspensi, akan semakin cepat juga laju pelarutan dan absorpsinya. Yang berikut mengenai pengaruh basis terhadap laju pelepasan. Nah, laju pelepasan ditentukan oleh koefisien partisi obat antara basis suppositoria dan cairan rektal. Nah, prinsip utamanya adalah obat harus memiliki afinitas yang rendah terhadap basisnya agar mau berpindah ke cairan tubuh. Nah, beberapa contoh. Yang pertama, jika obat bersifat lipofilik atau larut lemak dan basis yang digunakan adalah basis lemak seperti oleum kakao, maka laju pelepasannya akan sangat lambat karena obat akan terjebak di dalam basis lemak karena memiliki afinitas yang tinggi atau suka lemak terhadap basis tersebut. Nah, jika obat
bersifat hidrofilik atau larut air dan basis yang digunakan adalah basis lemak, maka laju pelepasannya akan cepat karena obat tidak menyukai basis lemak sehingga akan segera terlepas saat basis mulai meleleh pada suhu tubuh. Nah, yang ketiga, saat obat bersifat lipofilik atau larut lemak dan basis yang digunakan adalah basis larut air seperti PEG, maka laju pelepasannya akan sedang sampai cepat. Nah, ini tergantung pada laju pelarutan dari basis dalam sedikit cairan pada rektal. Nah, jika obat bersifat hidrofilik atau larut air dan basis yang digunakan adalah basis yang larut air, maka laju pelepasannya akan lambat karena obat akan terikat kuat secara kimia, yaitu ikatan hidrogen dengan basis yang larut air. Nah, laju pelepasan obat ini ditentukan oleh mekanisme pelelehan atau pelarutan basis yang dipengaruhi oleh koefisien partisi zat aktif, ukuran partikel, viskositas, serta keberadaan surfaktan guna mengoptimalkan kontak antara obat dan juga cairan rektal.